Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Pada pagi hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Yohanes 15, ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Renungan kita saya beri tema, tinggallah di dalam aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ranting harus menempel pada batang sebuah pohon? Jelas karena ranting itu memerlukan sari-sari makanan untuk dapat tetap bertumbuh dan berbuah. Sebuah ranting bisa rontok semua daunnya dan tidak berbuah, mungkin karena belum waktunya, atau karena musim berganti, atau karena diserang hama. Tetapi, selama ranting masih menempel pada batang utama, ranting itu tetap masih punya harapan untuk bisa bertunas kembali. Jika dipatahkan dari batang utama, maka sekalipun daunnya itu lebat, daunnya itu rimbun, ranting itu lambat laun akan kering dan mati. Maka menempel pada batang bukan sebuah pilihan, tetapi itu kebutuhan yang tidak bisa tergantikan. Sebuah sarana agar sari-sari makanan disalurkan dan buah dapat dihasilkan. Nah, itulah gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan hubungan kita dengan Dia, hubungan kita dengan Tuhan Yesus, bahwa hubungan saya secara pribadi dengan Yesus itu bukan sebuah pilihan, tapi itu adalah sebuah kebutuhan utama. Maka kalau saudara mengaku sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, hubungan dengan Yesus adalah satu kebutuhan utama. Nah, itulah sebabnya tiap-tiap hari kita harus memiliki waktu teduh atau saat teduh bersama dengan Tuhan. Renungan kemarin saya sudah menegaskan tentang pentingnya waktu teduh. Bahwa waktu teduh itu merupakan satu sarana untuk kita bisa terus bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa waktu teduh atau hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa kita lewatkan. Sama seperti kita tiap hari harus bernafas, atau tiap hari kita harus membutuhkan makanan karena lapar, kita membutuhkan air karena haus, maka demikianlah kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya bergantung kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti memiliki kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Seperti suami istri. Seperti bapa dengan anak. Makin hari kita tinggal di dalam Tuhan, kita makin mengenal Tuhan, makin memahami Dia, dan makin mencintai Dia. Hubungan kita dengan Tuhan akan juga mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Hubungan dengan Tuhan akan mempengaruhi hati kita, sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan. Dan di dalam pertumbuhan itu, kita akan mengalami pemulihan, akan mengalami kesegaran, mengalami ketenangan batin, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Karena kita sudah mengalami pemulihan pertama-tama dengan Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka di sini dikatakan
kamu akan berbuah. Artinya kehidupan kita akan bersinar, akan bercahaya, akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena firman Tuhan juga berkata, kamu adalah terang. Maka terang itu pasti akan memancarkan cahaya. Maka terang itu pasti akan menerangi kegelapan. Begitulah gambaran kehidupan kita. Tapi semua itu bisa terlaksana, bisa terjadi. Sekali lagi, kalau kita tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Tuhan bukan sebuah pilihan. Tinggal di dalam Tuhan itu adalah kebutuhan utama kita. Mari kita terus menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh terus melekat di dalam hati kami. Firman-Mu itu meneguhkan iman kami. Firman-Mu menuntun hidup kami. Sehingga kehidupan kami terus mengalami pertumbuhan dan bahkan bisa berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Demikian renungan kita hari ini, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.